Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan yang akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Edi Miswardi, berasal dari SMP Negeri 2 Sawang. Saya Suito SBD MPD dari SMP Negeri 2 Tapak Tuan. Saya Royki Rosmandi dari SMK Negeri 1 Sawang. Sekian penyampaian dari kami. Selamat menyaksikan coaching kami. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Ito. Gimana kabar Pak Edi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Pak Edi, sebelum melakukan coaching ini, saya ingin menjelaskan rubrik penilaiannya, tahap-tahap apa nanti yang ingin disampaikan kepada si Kuci nanti. Iya betul. Pertama, pada saat coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alutsista, kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Edi berikan kepada si Kuci nanti. Ya, benar. Tentu ini sesuai dengan prinsip coaching. Di sini ada prinsip coaching, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi nih Pak Edi. Sebelum mengadakan coaching ada sedikit pertanyaan nih Pak Edi. Pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Pak Edi kembangkan nih untuk si Kuci nanti? Kompetensi yang saya kembangkan itu Pak, yang pertama presensi, yang kedua mendengarkan aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si Kuci. Kemudian kompetensi yang mana yang secara spesifik dari 3 kompetensi yang Pak Edi sampaikan tadi nih untuk si Kuci? Di sini saya akan lebih mengarahkan beliau itu kepada mendengarkan aktif Bapak dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Satu lagi nih Pak Edi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Edi inginkan dengan si Kuci ini apa kira-kira Pak Edi? Di sini indikator ketercapaiannya saya ingin menggali potensi si Kuci itu agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dialami oleh dia. Baiklah Pak Edi, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar dan saya berharap nanti Pak Edi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Kuci dan terlaksana secara baik dan lancar. Silakan Pak Edi mengadakan coaching. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Edi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi dengar-dengar dari kawan tadi katanya Pak Roy mau bertemu saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak Roy? Iya benar Pak Edi. Ini saya mau cerita sedikit nih masalah sekolah Pak Edi. Oh, sekolah Pak Roy? Iya. Oke, siap. Silakan Pak Roy. Ya, gini Pak Edi. Saya di sekolah ini kan anak-anak udah mulai tidak disiplin Pak Edi. Jadi banyak sikap pun sudah menjadi-jadi gitu kan. Ketika pembelajaran berlangsung banyak anak-anak yang tidak mau masuk kelas. Nah, jadi ini bukan dialami oleh 1-2 guru aja, tapi hampir semua guru. Hal yang sama ini terjadi. Jadi ini saya mau curhat, mungkin nanti ada dari Pak Edi kan bisa menguatkan nanti atau membantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak Edi. Jadi di sini Pak Roy ingin bercerita tentang sekolah Pak Roy. Ada siswa sekarang itu yang ketika masuk itu jarang masuk gitu ya? Iya benar, nggak mau berada di kelas Pak Edi. Apa kira-kira yang sudah Pak Roy lakukan untuk mengantisipasi ini semua selama ini? Ya banyak hal yang sudah kita lakukan langkah-langkahnya Pak Edi ya. Terutama ya kita membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu juga nggak bisa merubah karakter orang itu.
paling nanti untuk 2 pertemuan nanti aman, tapi mereka kembali lagi ke tabiat awalnya Bedi. Ya, terus kita sudah menyampaikan ini juga ke wali kelas kan, wali kelas juga nggak sanggup lagi Pak Edi, bahkan sudah dinaikkan ke BK pun, bahkan BK juga sudah melakukan bimbingan, juga sudah menasihati, tapi tetap juga enggak. Nah inilah Pak Edi yang mau kita coba cari solusinya nanti. Berarti di sini Pak Roy mau mencari solusi dari permasalahan yang Pak Roy alami sekarang. Kira-kira rencana apa yang akan Pak Roy lakukan ke depan ini untuk mengantisipasi hal yang seperti itu agar lebih kurang atau bisa mengantisipasi hal itu? Nah inilah ya, Pak Edi yang mau saya bicarakan dengan Pak Edi tukar pendapat. Ini kita guru-guru di sekolah ini udah sepakat. Ini kita udah sampaikan juga kepada kepala sekolah. Kemungkinan besar akan kita panggil orang tua nih Pak Edi. Nah, menurut Pak Edi gimana nanti ini? Apakah ini bisa mencari solusi? Apa menjadi solusi dari masalah ini nanti kira-kira Pak Edi? Kalau memang memanggil orang tua itu menjadi solusi yang terbaik, ya kita musyawarahkan, insya Allah itu bisa menjadi solusi. Kan Pak Roy mau memanggil orang tua nih. Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan ikut bertanggung jawab ketika Pak Roy sudah mulai melakukan gerakan ini? Ya karena ini terkait siswa nih Pak Edi, maka mungkin orang tua ya yang pertama, karena mungkin nanti lingkup keluarga itu kan pendidikan pertama bagi anak. Dan juga nanti ya para guru di sekolah, tentunya nanti tanggung jawab utuhnya kembali kepada kepala sekolah selaku pemimpin di instansi. Oke, berarti saya juga penasaran nih kalau setelah ini nanti Pak Roy selesai melakukan pertemuan dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah dan guru BK, nanti kalau bisa berbagilah lagi bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya. Oh, baik Pak Edi, didoakan juga Pak Edi, semoga ini nanti solusi. Karena apabila ini tidak selesai mungkin nanti akan jadi hal yang rumit juga kan, karena ini mungkin alternatif terakhir yang bisa kita lakukan. Saya berharap supaya terjadi semuanya terlalu lancar Pak ya. Terima kasih juga Pak Roy sudah mempercayakan kami sebagai tempat coachingnya dari Pak Roy. Nah ini saya mungkin minta terima kasih di mana ya Pak. Terima kasih Pak Roy. Semoga sukses Pak Roy ya. Oke Pak. Pak Pedi, Ya, alhamdulillah barusan sudah melakukan coaching dengan si Uci ya. iya Pak. Ini kira-kira Pak Edi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Edi inginkan nih kepada si Kuci ini? Di sini Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta, sama kita ketahui, dan saya juga sudah menggali potensi yang ada pada diri si Kuci sehingga dia dengan leluasa bertanya dan menjawab pertanyaan itu sendiri. Alhamdulillah Pak Edi ya. Tadi kita sama-sama saya mengamati Bapak saat coaching dengan Koci. Bapak sudah menggunakan sesuai alur kita, kemudian menggali informasi potensi dari si Koci untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan melibatkan permasalahan-permasalahan si Koci ini mendapatkan solusi yang baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih Pak Edi, kompetensi apa lagi nih yang kira-kira Pak Edi inginkan ke depannya berdasarkan hasil coaching barusan tadi? Untuk kompetensi selanjutnya Pak, yang namanya kita semakin hari itu kalau boleh semakin baik. Jadi di sini saya juga ingin ke depannya itu pertanyaan-pertanyaan itu yang lebih berbobot dan mendengarkan dengan aktif dan seksama juga nantinya biar hasilnya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Edi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini lebih bagus ke depannya, yaitu khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si Kuci ini. Terima kasih Pak Edi.